Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Malam itu suasana rumah Abu Nawas terasa berbeda. Bulan Ramadan akan segera dimulai. Dengan wajah penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku tercinta, besok kita harus bangun lebih awal untuk sahur. Kita mulai Ramadan dengan penuh semangat." Istrinya tersenyum meski sedikit ragu. "Yang penting jangan sampai kesiangan, Bang." Abu Nawas mengangkat jari seperti seorang ahli strategi. "Tenang, aku sudah punya rencana yang sangat cerdas." Rencana yang menurutnya cerdas tapi belum tentu menurut kenyataan. Alih-alih memasang alarm, Abu Nawas justru memilih tidur dekat kandang ayam tetangga. "Kalau ayam berkokok, pasti aku bangun," katanya yakin. Ayam-ayam itu pun berkokok dengan penuh tanggung jawab. Sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Namun, apa yang terjadi? Abu Nawas justru bermimpi sedang berdebat dengan seekor ayam yang menagih utang beras. Sementara itu istrinya tertidur lelap di dalam rumah. Ayam sudah bekerja keras, tapi manusia yang terlalu percaya diri tetap saja terlelap. Tiba-tiba cahaya matahari menerobos jendela. Abu Nawas terbangun dan langsung duduk tegak. "Astagfirullah, ini sudah terang sekali." Istrinya pun terbangun dan menatap keluar. "Bang, sepertinya kita tidak sahur." Mereka saling pandang dalam diam. Beberapa detik yang terasa sangat panjang, lalu Abu Nawas berkata pelan, "Baiklah, hari ini kita puasa level lanjut." Kadang hidup memang menguji bukan saat kita siap, tapi saat kita terlambat. Menjelang siang, Abu Nawas berjalan di pasar. Ia mencoba tersenyum seperti biasa, padahal perutnya mulai berbunyi halus. Seorang tetangga bertanya, "Bagaimana sahurmu tadi malam, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Kami sahur dengan metode hemat energi." "Hemat energi?" "Ya, tidak makan." Tetangga itu tertawa, namun hanya Abu Nawas yang tahu perjuangan sebenarnya baru dimulai. Menjelang sore, ujian semakin berat. Aroma gorengan dari penjual kaki lima menyebar ke udara. Abu Nawas menarik nafas, lalu cepat-cepat menahannya. "Wahai perutku, bersabarlah," gumamnya pelan. Istrinya pun berbisik, baunya seperti memanggil-manggil. Abu Nawas menoleh serius. "Jangan didengarkan, itu hanya ujian sementara." Kadang yang paling berat bukan rasa lapar, tapi aroma yang lewat tanpa izin. Sore itu Abu Nawas memilih duduk tenang. Ia membuka kitab dan membaca perlahan. Nafasnya mulai teratur. Istrinya pun ikut berdoa dengan khusyuk. Perut mungkin masih kosong, tapi hati terasa mulai penuh. Disitulah mereka sadar, puasa bukan hanya soal menahan makan, melainkan melatih kesabaran dan ketenangan. Akhirnya suara adzan maghrib terdengar. Abu Nawas dan istrinya saling tersenyum lega. Segelas air putih dan beberapa butir kurma terasa begitu istimewa. Abu Nawas berkata pelan, "Ternyata lapar membuat kita lebih menghargai nikmat kecil." Istrinya mengangguk, "Dan kesalahan membuat kita lebih bersyukur." Hari pertama tanpa sahur memang berat. Namun justru disitulah pelajaran terasa. Malam harinya Abu Nawas tidak mau mengulangi kesalahan. Ia memasang satu alarm, lalu dua, lalu tiga. Istrinya tertawa kecil, "Bang, itu berlebihan." Abu Nawas tersenyum mantap. Belajar dari kesalahan itu wajib. Semangat saja tidak cukup, harus disertai usaha nyata. Fajar menyingsing, alarm berbunyi nyaring. Kali ini Abu Nawas langsung bangun. Ia dan istrinya duduk bersama menikmati sahur sederhana. Tak ada makanan mewah, namun ada rasa syukur yang besar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kemarin kita belajar tentang kelalaian. Hari ini kita belajar tentang kesiapan." Ramadan bukan tentang kesempurnaan.
Ia tentang proses memperbaiki diri. Dan sejak hari itu, setiap kali hampir terlambat, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Jangan sahur dalam mimpi lagi." Kisah selanjutnya. Di sebuah kota yang tenang, tepat di ambang datangnya bulan Ramadan, masjid-masjid mulai sibuk, karpet dibersihkan, pengeras suara diuji, dan para pedagang peci mulai tersenyum lebar. Di tengah kesibukan itu muncul satu isu yang membuat dahi banyak orang berkerut. Haul masal menjelang Ramadan itu bid'ah dan sesat. Kalimat itu pertama kali terdengar dari mulut seseorang bernama Abu Jahil. Bukan Abu Jahil yang terkenal di kitab sejarah, tapi Abu Jahil versi kampung. Suaranya keras, ilmunya tipis, dan percaya diri setebal tembok benteng. Setiap sore, Abu Jahil berdiri di depan masjid, menunggu jamaah pulang. Begitu melihat orang lewat, ia langsung membuka ceramah dadakan. "Saudara-saudaraku," teriaknya, "haul masal itu tidak ada di zaman Nabi. Kalau tidak ada di zaman Nabi, ya bid'ah. Kalau bid'ah, ya kalian tahu sendiri." Orang-orang saling pandang. Ada yang mengangguk bingung, ada yang pura-pura batuk agar cepat pergi. Namun kabar tentang ceramah kilat Abu Jahil itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas seperti biasa sedang duduk santai di warung teh, memandangi langit sambil menghitung beberapa gula yang jatuh ke gelasnya. "Wah," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "Ramadan belum datang, tapi Abu Jahil sudah datang duluan." Suatu sore, Abu Nawas sengaja datang ke masjid lebih awal. Ia duduk di saf terdepan, menunggu Abu Jahil yang seperti biasa berdiri dengan gaya penceramah terkenal. Padahal jamaahnya cuma 5 orang dan 1 kucing. Abu Jahil langsung membuka ceramahnya. "Saudara-saudaraku, saya ingin menegaskan, haul masal menjelang Ramadan itu bid'ah. Tidak ada contohnya." Abu Nawas mengangkat tangan dengan sopan. "Maaf, boleh bertanya?" Abu Jahil tersenyum puas. Ia suka ditanya, apalagi jika merasa dirinya paling benar. "Silahkan," katanya sombong. Abu Nawas berdiri. "Kalau boleh tahu, Anda tadi makan nasi pagi ini?" Abu Jahil terkejut. "Apa hubungannya?" "Jawab saja dulu," kata Abu Nawas tenang. "Ya, saya makan nasi." Abu Nawas mengangguk. "Apakah Nabi makan nasi yang dimasak dengan rice cooker?" Jamaah mulai tersenyum. "Tentu tidak," jawab Abu Jahil cepat. "Lalu," lanjut Abu Nawas, "apakah berarti nasi bagi Anda bid'ah?" Jamaah tertawa kecil. Abu Jahil mulai gelisah. "Itu beda," bentaknya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, kita baru mulai sepakat. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi otomatis sesat, bukan?" Abu Jahil berdeham keras. "Masalah ibadah itu harus ada dalilnya." Abu Nawas mengangguk. "Setuju. Tapi haul masal itu apa dulu?" "Doa bersama," jawab Abu Jahil lantang. Abu Nawas mengusap jenggotnya. "Doa itu ibadah?" "Ya." "Doa bersama itu dilarang?" Abu Jahil terdiam. Abu Nawas melanjutkan. "Kalau doa bersama dilarang, berarti doa qunut berjamaah juga harus dipikirkan. Doa setelah sholat juga jangan bersama-sama, bahkan amin keras juga harus satu-satu." Jamaah mulai tertawa lebih keras. Abu Jahil berkeringat. "Itu beda konteks." Abu Nawas mengangguk lagi. "Betul, konteks. Nah, haul masal juga punya konteks. Mendoakan, mengingat kematian, memperbaiki diri sebelum Ramadan, bukan mengganti sholat, bukan mengganti puasa." Seorang jamaah nyatuk. "Kalau ganti puasa, saya juga keberatan." Masjid pun meledak tawa. Abu Jahil mencoba serangan terakhir. "Tapi orang-orang jadi menganggap itu wajib." Abu Nawas langsung menjawab. "Kalau ada yang menganggap wajib, yang diluruskan adalah pemahamannya, bukan doanya yang dibakar." Jamaah bertepuk tangan. Abu Nawas lalu mendekat. Suaranya lembut tapi tajam. "Saudaraku, yang berbahaya itu bukan haul masal. Yang berbahaya itu merasa paling benar, lalu gampang menyesatkan orang lain."
Masjid mendadak hening. Abu Jahil menunduk. Abu Nawas menepuk bahu Abu Jahil. Ramadan itu bulan menahan diri, termasuk menahan lisan. Abu Jahil mengangguk pelan. Sejak hari itu, Abu Jahil tak lagi berteriak-teriak di depan masjid. Ia masih datang, masih belajar, dan menurut kabar sekarang lebih sering bertanya daripada berfatwa. Sementara Abu Nawas, ia kembali ke warung teh, tersenyum sambil berkata, "Kalau ilmu dangkal dibawa marah, hasilnya sesat. Kalau ilmu sedikit dibawa rendah hati, hasilnya berkah." Dan Ramadan pun datang dengan masjid yang penuh doa, tawa, dan hati yang lebih lapang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan kepadanya sebuah tantangan. "Abu Nawas, aku ingin kamu membawa sesuatu yang bisa membuat aku senang saat aku sedih, dan membuat aku sedih saat aku senang." Abu Nawas menanggapi tantangan ini dengan tenang. Dia berpikir sejenak, lalu pergi dari istana untuk mempersiapkan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah bingkai cermin kecil. Khalifah Harun al-Rasyid bingung melihat benda yang dibawa oleh Abu Nawas. "Apa ini, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Inilah jawabannya, tuanku," jawab Abu Nawas sambil menyerahkan cermin kecil itu kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid mengambil cermin itu dan melihat wajahnya sendiri di dalamnya. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ketika tuanku merasa sedih, lihatlah ke dalam cermin ini, dan tuanku akan melihat betapa berharganya diri tuanku, yang akan membuat tuanku merasa senang," kata Abu Nawas. "Namun ketika tuanku merasa senang, lihatlah lagi ke dalam cermin ini, dan tuanku akan disadarkan bahwa tak peduli seberapa bahagia tuanku, akhirnya tuanku tetap manusia biasa," kata Abu Nawas lagi. Khalifah Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi tantangannya dengan cara yang sangat cerdas dan unik. Khalifah Harun al-Rasyid lalu memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kearifannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia mengenakan jubah yang warnanya sudah tidak jelas, antara coklat, abu-abu, atau mungkin bekas kue gulai kemarin sore. Di hadapannya terhidang secangkir teh yang sudah dingin, karena terlalu lama dipandangi bukan diminum. Hari itu suasana berbeda. Beberapa murid Abu Nawas tampak berdatangan dengan wajah serius. Biasanya mereka datang sambil tertawa, membawa kurma, atau sekedar ingin mendengar kisah aneh dari sang guru. Tapi kali ini raut wajah mereka seperti orang mau ujian dadakan. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Wah, wajah kalian kok seperti orang habis melihat harga cabai naik," katanya santai. Seorang murid bernama Salman memberanikan diri maju. Ia terkenal rajin, tapi juga terkenal sering kebingungan sendiri. "Guru," kata Salman, "kami punya pertanyaan penting." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau penting, duduklah. Kalau tidak penting, duduk juga. Semua pertanyaan enak dibahas sambil duduk." Para murid pun duduk melingkar. Salman menarik napas panjang. "Guru, apa hukumnya kalau seseorang berpuasa Ramadan tahun ini, tapi masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu yang belum diganti?" Begitu pertanyaan itu keluar, suasana langsung sunyi. Bahkan burung yang bertengger di atap rumah Abu Nawas seakan ikut diam, menunggu jawaban. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap satu persatu muridnya, lalu menatap cangkir tehnya, lalu menatap langit. Kemudian menatap kembali murid-muridnya. Gumamnya.
Para murid mulai gelisah. Guru, tanya murid yang lain. Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Baik, katanya lantang. Sebelum kita bicara soal puasa, aku mau bertanya dulu. Para murid saling pandang. Siapa di antara kalian yang punya hutang? Tanya Abu Nawas. Beberapa murid langsung menunduk. Bukan hutang uang, lanjut Abu Nawas. Hutang janji. Semua murid tertawa kecil. Tenang, kata Abu Nawas. Aku juga punya. Ia berjalan ke dapur, lalu kembali membawa sepotong roti kering. Kemarin, katanya, aku berjanji pada diriku sendiri untuk makan roti ini hari ini. Ia menggigit roti itu. Janji lunas, katanya puas. Para murid mulai bingung. Apa hubungannya dengan puasa, guru? Tanya Salman. Abu Nawas duduk kembali. Sabar, ilmu itu seperti sup panas. Kalau langsung diseruput, lidahmu melepuh. Para murid mengangguk pura-pura paham. Abu Nawas melanjutkan. Sekarang, bayangkan ada seseorang bernama, sebut saja namanya Ahmad. Kenapa Ahmad? Tanya murid. Karena kalau namanya Abu Nawas, nanti ceritanya terlalu jujur. Jawabnya cepat. Murid-murid tertawa. Ahmad, lanjut Abu Nawas, tahun lalu Ramadan. Ia sakit beberapa hari, tidak puasa. Katanya, nanti saja aku ganti. Para murid mengangguk. Kisah itu terdengar familiar. Lalu Ramadan berlalu, kata Abu Nawas. Syawal datang. Ahmad berkata, setelah lebaran aku ganti. Ia menirukan suara orang menunda-nunda dengan gaya berlebihan. Syawal berlalu. Dzulqa'dah datang. Ahmad berkata, nanti kalau sudah semangat. Murid-murid mulai tersenyum kecut. Zulhijjah datang. Ahmad berkata, aduh, sibuk kurban. Awal tahun baru Hijriah, lanjut Abu Nawas. Ahmad berkata, resolusi tahun ini ganti puasa. Ia berhenti sejenak. Dan sekarang, katanya dramatis, Ramadan datang lagi. Para murid tertawa, sebagian tertawa karena merasa tersindir. Sekarang pertanyaannya, kata Bu Nawas, bolehkah Ahmad berpuasa Ramadan ini? Sementara hutang puasanya masih ada. Para murid mengangguk cepat. Itu dia, guru. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Jawabannya, katanya pelan, Ramadan itu tamu wajib. Murid-murid saling pandang. Kalau tamu wajib datang ke rumahmu, lanjut Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Menerima, guru, jawab mereka serempak. Benar, kata Bu Nawas. Ramadan tidak bisa ditunda. Ia datang setahun sekali. Tidak peduli kamu masih punya hutang atau tidak. Ia mengangkat jarinya. Maka puasa Ramadan tetap wajib dilakukan ketika waktunya tiba. Para murid mengangguk-angguk. Tapi, kata Bu Nawas sambil tersenyum nakal, hutang tetap hutang. Ia mengambil batu kecil dan meletakkannya di pangkuan. Kalau kamu punya hutang puasa, katanya, itu tanggung jawab yang harus dilunasi. Ia menaruh batu kedua, Ramadan sekarang. Ia menaruh batu ketiga, hutang puasa tahun lalu. Kalau kamu hanya memegang batu Ramadan dan melupakan batu hutang, katanya, celanamu akan miring. Murid-murid tertawa. Jadi, lanjut Abu Nawas, para ulama menjelaskan, puasa Ramadan tetap sah dan wajib, meskipun seseorang masih punya hutang puasa sebelumnya. Ia menatap Salman, tapi Salman menelan ludah. Menunda-nunda hutang puasa tanpa alasan, kata Bu Nawas, itu bukan kebiasaan orang bijak. Ia mencondongkan badan. Bayangkan, kau punya hutang pada tukang roti, katanya. Lalu kau beli roti baru setiap hari, tapi hutang lama tidak dibayar. Pasti dimarahi, jawab murid. Bukan dimarahi, kata Bu Nawas, tapi dilihat dengan alis miring. Murid-murid tertawa keras. Kalau hutang puasa itu karena uzur, lanjut Abu Nawas, seperti sakit, hamil, menyusui, atau benar-benar tidak mampu, maka Allah Maha Pengasih. Ia mengangkat tangan, tapi kalau karena lupa, malas, atau nanti saja, itu urusanmu dengan cermin di setiap pagi. Murid-murid tertawa, tapi juga terdiam termenung. Kesimpulannya, kata Bu Nawas,
Berpuasalah di Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Ia menunjuk Salman, dan setelah Ramadan jangan berkata nanti. Ia menunjukkan suara berat, karena nanti adalah sahabat setia setan. Para murid terbahak. Abu Nawas berdiri dan menepuk tangannya. Ilmu hari ini selesai, katanya. Sekarang siapa yang mau bantu aku menghabiskan roti kering ini? Semua murid tertawa sambil berebut. Salman tersenyum lega. Terima kasih guru, jawabannya jelas. Tapi caranya? Cara lucu, potong Abu Nawas. Cara mengena, kata Salman. Abu Nawas tersenyum puas. Ilmu yang tidak mengena hanya akan lewat, seperti angin lewat di antara telinga. Dan pagi itu di rumah sederhana Abu Nawas, ilmu tentang puasa, tanggung jawab, dan kebiasaan menunda disampaikan tanpa marah, tanpa menghakimi, hanya dengan tawa dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri. Apalagi melempari dia dengan batu. Teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. Hai pencuri kurang ajar, ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan.
"Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau, Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.